Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Amin. Ingat ya, pastikan selama kalian di rumah, kalian tetap melakukan sholat duha dan murojaah, yaitu Quran surat Al-Lail sampai Al-Balad. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Hari ini kita akan belajar tentang menyusun informasi. Anak-anak bisa lihat pada halaman 148 dan 149. Di situ terdapat beberapa soal cerita. Kita urutkan bersama-sama. Yang pertama, ada pada halaman 149. Pernahkah kalian melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kegunaan kapur barus? Biasanya kapur barus berbentuk bulat. Ada beraneka ragam kapur barus. Itu untuk yang pertama. Yang kedua terdapat pada halaman 148, yaitu kapur barus berguna untuk menghilangkan bau tidak sedap. Biasanya kapur barus diletakkan di lemari pakaian. Kapur barus juga sering diletakkan di kamar mandi. Yang ketiga terdapat pada halaman 149, yaitu apakah yang terjadi pada kapur barus? Ukuran kapur barus makin lama makin kecil, akhirnya kapur barus habis. Mengapa hal itu bisa terjadi? Itu yang ketiga. Untuk yang keempat, anak-anak bisa lihat pada halaman 148, yaitu kapur barus lama-kelamaan mengecil dan akhirnya habis. Hal ini terjadi karena kapur barus berubah wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud itu disebut menyublim. Yang kelima terdapat pada halaman 149, yaitu peristiwa menyublim menyebabkan kapur barus makin kecil dan akhirnya habis. Kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau harum di udara. Selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud yang lain. Ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair atau melebur. Yang kedua, membeku. Yang ketiga, menguap. Yang keempat, mengembun. Yang kelima, menyublim. Dan yang terakhir yaitu mengkristal atau menghablur. Mencair adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Contohnya seperti berikut ini. Contohnya ketika ada panas matahari, kita menaruh batu es dan menjemurnya. Kita lihat setelah beberapa jam kita diamkan, lalu hasilnya batu es tersebut mencair. Itulah contohnya. Yang kedua, membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Contohnya seperti membuat es batu. Sekarang kita melakukan percobaan dengan membuat batu es. Dimasukkan ke dalam kulkas dan kita tunggu hingga diamkan selama beberapa jam. Setelah itu kita cek kembali dan kita ambil, dan hasilnya yaitu membeku. Yang ketiga, menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Contohnya seperti baju basah yang dijemur lama-kelamaan akan menjadi kering. Yang kedua, menjemur ikan asin, dan saat masak air akan mendidih dan jumlahnya berkurang. Yang keempat, mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Contohnya seperti membuat susu menggunakan air panas, lalu diaduk, dan setelah diaduk kita tutup, diamkan beberapa menit. Setelah selesai kita buka kembali
bisa kita lihat ditutupnya itu mengembun. Yang kelima, menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas. Contoh peristiwa menyublim yang pertama, kapur baru atau kamper yang disimpan di dalam lemari lama-kelamaan akan habis. Yang kedua, pengharum ruangan di dalam mobil yang berbentuk padat menjadi habis. Yang keenam, mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat. Contohnya, yang pertama terbentuknya salju dari butiran-butiran air di langit. Yang kedua, berubahnya uap menjadi butiran es di dalam freezer. Yang ketiga, pembuatan es kering. Yang keempat, proses pembuatan garam. Selanjutnya, satuan berat baku. Satuan berat yang umumnya dipakai adalah kilogram, ons, dan gram. Di sini untuk 1 kilo terdapat 10 ons, 1 ons 100 gram, 1 kilo terdapat 1000 gram. Contohnya, ayah membeli ikan di pasar seberat 4 kilo 200 gram. Berapa gram berat keseluruhan ikan milik ayah? Untuk dapat menghasilkannya, kita ubah terlebih dahulu dari 4 kilo menjadi gram. Tadi sebelumnya kita udah membahas tentang 1 kilo terdapat 1000 gram. Anak-anak bisa lihat paling bawah. Berarti dikalikan dengan 1000. Jadi 4 dikali 1000 sama dengan 4000 gram. 4000 gram ditambah 200 gram sama dengan 4200 gram. Jadi berat keseluruhan ikan milik ayah yaitu 4200 gram. Contoh selanjutnya, Aceng membeli ikan di pasar seberat 5 kilo 300 gram. Berapa gram berat keseluruhan ikan milik Aceng? Kita ubah terlebih dahulu dari kilogram ke gram, yaitu 5 dikali 1000 sama dengan 5000 ditambah 300, jadi 5300 gram. Jadi berat keseluruhan ikan milik Aceng yaitu 5300 gram. Selanjutnya, macam-macam alat pengukur. Yang pertama ada jam analog. Jam analog menunjukkan waktu dari satuan jam ke satuan menit. Yang kedua ada jam digital. Jam digital menunjukkan waktu hingga satuan detik. Oleh karena itu, jenis jam ini menunjukkan waktu lebih akurat dibandingkan jam analog. Yang ketiga terdapat jam pasir. Yang keempat terdapat stopwatch. Stopwatch biasanya digunakan untuk mengukur sama waktu suatu kegiatan, misalkan berlari atau berenang. Selanjutnya, untuk mengetahuinya, di sini kita bisa lihat pada jarum panjang menunjukkan menit, untuk jarum pendek menunjukkan jam. Selanjutnya, untuk di angka 12 berarti itu memulai dari 00 menit. Setiap di angka 1 terdapat 5 menit. Setiap di angka 2 terdapat 10 menit. Setiap di angka 3 terdapat 15 menit. Setiap di angka 4 terdapat 20 menit. Setiap di angka 5 terdapat 25 menit. Setiap di angka 6 terdapat 30 menit. Setiap di angka 7 terdapat 35 menit. Setiap di angka 8 terdapat 40 menit. Setiap di angka 9 terdapat 45 menit. Setiap di angka 10 terdapat 50 menit. Setiap di angka 11 terdapat 55 menit. Dan jika menunjukkan di angka 12 itu terdapat 60 menit. Jadi 1 jam memiliki 60 menit. Di sini anak-anak
bisa buka halaman 160. Anak-anak bisa kerjakan dan dikumpulkan melalui classroom. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat di rumah dan jaga kesehatan.